Demak, kota bersejarah dalam perkembangan Islam di Nusantara. Disinilah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Noviana Sari dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah YIN Salatiga. Di sini saya akan meliput sejarah tentang Masjid Agung Demak. Mari ikuti. Sebutan kota wali juga melekat pada kota Demak. Kejayaan kerajaan Demak membawa pengaruh perkembangan Islam di Pulau Jawa. Salah satu bukti peninggalan sejarahnya adalah Masjid Agung Demak. Oke, kali ini saya akan mewawancarai pengurus Masjid Agung Demak untuk mengetahui lebih jelas tentang sejarah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di jantung kota, tepatnya di Desa Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada abad 14 Masehi oleh Sultan Raden Fatah bersama Wali Songo. Masjid Agung Demak diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Presiden Soeharto sebagai salah satu cagar budaya di Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari mahasiswa YIN Salatiga. Saya ingin bertanya tentang sejarah Masjid Agung Demak itu berdirinya seperti apa, peninggalannya itu apa saja Pak? Bisa diceritakan. Tapi sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Saya Pak Kiswoyo, penjaga museum Masjid Agung Demak yang bukan bersih-bersih di Masjid Agung Demak. Banyak ya Pak. Nama saya Ela Noviana Sari Pak. Ya, sendirian. Iya, ini sama kegiatan teman-teman. Oh ya, ini Mbak. Dulu Masjid Agung Demak ini didirikan oleh para wali 9. Nah, pada waktu mendirikan Masjid Agung Demak ini, para wali memakai 4 pilar soko guru ini, ya. 4 pilar soko guru ini sumbangan atau wakaf dari Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Dulu kesepakatan para wali, atau kalau bahasa sekarangnya itu apa itu? Master plan ya. Ya, itu ketinggian tiangnya, ya, ketinggian tiangnya itu 17 meter tidak sambung, ya, 17 meter. Kenapa dibikin 17 meter? Ya, itu pertanda atau filosofinya bahwa kalau kita sholat 5 waktu itu jumlahnya 17 rakaat, ya. Namun pada waktu itu salah satu dari wali itu membawa kayu, ternyata kayunya kurang, hanya 11 meter, berarti kurang 6 meter. Nah, padahal itu masjid harus segera jadi. Maka dari itu
yang salah satu wali itu yaitu Sunan Kalijaga. Oleh sebab itu Sunan Kalijaga bermunajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar supaya itu bisa selesai untuk menutupi kekurangan yang 6 meter tadi. Akhirnya beliau melihat ada potongan-potongan kayu. Kalau orang Jawa bilang tatal, ya. Nah, potongan-potongan kayu itu diambil oleh Sunan Kalijaga, ditata, dipasangkan untuk menutup kekurangan yang 6 meter tadi. Kalau menurut logika, ya, apalagi zaman dahulu beliau seorang wali, gitu. Kalau mau cari lagi yang 17 meter, insya Allah dapat, ya kan? Kenapa dipaksakan yang itu? Ditambah dengan tatal-tatal. Ternyata itu ada maksud, ada filosofinya, ya. Filosofinya adalah bahwa kalau kita itu jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, ya kan? Ternyata yang kecil-kecil itu tadi diambil, ditata sedemikian rupa menjadi kekuatan, ya, menjadi besar. Alhamdulillah sampai sekarang masih kuat, masih dipakai, ya. Nah, kayu yang di sini ini intinya di bagian bawah, karena di sini dulu itu daerah rawa, bahasa Jawanya demek berair, kan? Itu membuat rapuh kayu. Akhirnya pada tahun 1984, ya toh, direnovasi total. Yang di bagian bawah ini dipotong, ini kurang lebih 7 meter, ya kan? Kemudian dibelikan kayu yang baru, disambungkan lagi. Berarti yang di masjid sekarang itu dibelikannya yang di bagian bawah, yang atasnya masih asli. Kemudian ada pintu utamanya. Nah, pintu utamanya itu bergambar bledek, ya, petir. Nah, itu. Kenapa itu digambar bledek atau petir? Dulu ada cerita, salah seorang murid dari Sunan Kalijaga yang bernama Syekh Abdurrahman atau Ki Ageng Selo. Dia baru mencangkul di sawah, kemudian ada hujan, angin, petir menyambar-nyambar. Petirnya ditangkap oleh beliau Syekh Abdurrahman tadi, kemudian dibawa ke Demak, diserahkan oleh Sunan Kalijaga, gitu. Oleh Sunan Kalijaga disuruh menggambar di pintu masjid utama itu, ya. Ternyata muncul gambar bledek naga. Nah, itu kemudian di bagian bawahnya oleh Sunan Kalijaga ditambahi dengan bokor. Tahu bokor? Bokor itu zaman dahulu dipakai untuk menyimpan benda-benda berharga, ya kan? Di atasnya bledek ada songkok topi mahkota, ya kan? Nah, itu filosofinya bahwa kalau kita masuk ke dalam masjid, niat sholat, yang di pintu itu tidak usah dipikirkan lagi. Apa yang pintu itu? Harta, tahta, mahkota. Yang kita ingat hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian itu bentuk masjid yang 3 saf, gitu. Kan 3 saf itu maksudnya. Itu juga ada filosofinya. Iman, Islam, Ihsan, sampai di Ma'rifatullah itu. Ada pintunya 5, jendela 6. Terus peninggalan-peninggalannya ya ini
Salah satunya adalah tiang yang sudah rapuh ini. Kemudian ada beduk dan kentongan itu masih asli buatan Sunan Kalijaga. Mungkin sampean bertanya, kenapa Simbah Sunan Kalijaga membuat beduk dan kentongan? Kenapa? Zaman dahulu kan belum ada listrik, belum ada sound system. Ya, beliau Kanjeng Sunan Kalijaga itu merasa prihatin dengan muadzin. Muadzin kalau dia setiap waktu adzan suaranya tidak bisa menjangkau jauh. Nah, oleh sebab itu harus dibantu dengan bunyi-bunyian, ya. Nah, bunyi-bunyian zaman dahulu itu yang ada lonceng, ya itu punya agama Nasrani, trompet punya agama Hindu-Buddha. Nah, agar supaya tidak keliru, ya toh, pada waktu adzan itu Sunan Kalijaga membuat beduk dan kentongan itu. Maka sekarang jadi ciri khas beduk dan kentongan itu untuk umat Islam. Nah itu. Apalagi sepertinya hanya itu. Masalah tahun pendirian nanti ada ibunya bijak sendiri, ya. Susunan para wali sembilan juga ada di sini nanti, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit sejarah Masjid Agung Demak. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.